Shalom, selamat pagi, good morning semuanya. Tuhan Yesus berkati kita. Saat ini kita masuk dalam menara doa pagi bersama Pendeta Suheri dengan tim. Mari sama-sama kita hampiri hadirat Tuhan. Wajahmu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita datang kepada Bapa. Jamu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik,
sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita bersyukur senantiasa kepada Bapa. Rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapa-Ku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapa-Ku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapa-Ku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh
dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Kami mau bertemu muka, kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu menyembah-Mu, kami rindu memuliakan-Mu, menyembah-Mu. Pakai kami Tuhan bagi kemuliaan-Mu, pakai kami, ditinggikanlah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu, diagungkanlah Engkau Tuhan, terpujilah, biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Biarlah setiap orang datang padamu, urapi kami, urapi semua jemaat online, urapi Tuhan, urapi. Engkau yang berbicara, Engkau yang melawan, Engkau yang mengurapi Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Oh, kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami. Engkaulah segala-galanya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menyala-nyala, biarlah Roh-Mu yang menyala-nyala. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Kami serahkan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kau Tuhan, termulialah nama-Mu. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap anak-anak-Mu di jemaat online dimanapun mereka berada, kapanpun Tuhan mereka menonton tayangan ini, Engkau melawat mereka. Bapa, Engkau menjamah, menguatkan, memulihkan yang lemah. Terima kasih. Kasih Tuhan. Persembahkan yang terbaik Tuhan, hanya kepadamu. Haleluya. Terima kasih Yesus.
yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mengalir di hatiku yang penyembahanku, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja dalam tayangan ini. Berkatilah semua yang menyaksikan, dimanapun, kapanpun. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Kami rindu Tuhan oleh kuasa firman Allah. Setiap kami yang datang diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Oleh kuat kuasa-Mu, kami percaya penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan yang sempurna bekerja di dalam tayangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Allah. Amin. Shalom. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Saudara. Kita kembali mendengarkan firman Allah. Prinsip-prinsip di dalam keluarga. Jadi di dalam sebuah keluarga itu harus ada prinsip. Ada sistem, ada nilai-nilai dalam sebuah keluarga. Kalau tidak prinsipnya kuat, nilai-nilai luhurnya tidak kuat, maka keluarga itu akan hancur dan akan dicuri oleh iblis, dibunuh oleh iblis, dibinasakan oleh iblis.
Oleh karena itu saya rindu setiap saudara bisa fokus. Mungkin saudara sambil bawa mobil atau bawa sepeda motor atau sedang masak, sedang kerja atau sedang berbaring, lagi kurang sehat. Saudara, firman Allah memberkati kita pada hari ini. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan keluarga Allah di bumi karena menggambarkan Allah Tritunggal yang mulia. Kejadian 1 ayat 26 sampai kepada ayat 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, itu adalah bicara Allah Tritunggal, menjadikan manusia atau keluarga Allah. Jadi keluarga Allah di bumi ini. Jadi kita adalah keluarga Allah di bumi ini. Menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Beranak cuculah, berlipat gandalah dari generasi ke generasi. Jadi Allah menjadikan keluarga itu adalah, desainnya itu adalah sorga. Ada keluarga, disebut kita keluarga Allah. Karena Allah yang menjadikan keluarga itu. Ingat ya, Yesus aja lahir dari keluarga. Jadi betapa pentingnya keluarga. Kita lahir dari keluarga, sakit di dalam keluarga, suka duka dalam keluarga, meninggalnya pun dalam keluarga. Jadi kita lahir dalam keluarga, meninggalkan dunia ini pun nanti keluarga kita yang akan mengkebumikan kita. Artinya apa? Bahwa keluarga itu adalah betapa pentingnya dari mulai lahir sampai kepada kematian. Dan bahkan Tuhan Yesus lahir dalam sebuah keluarga. Kenapa nggak langsung dari gereja aja Tuhan Yesus lahir? Bisa kan? Kenapa harus keluarga duluan? Berarti keluarga yang paling penting, lebih utama gitu loh. Jadi urutan kita dalam fokus hidup itu, letakkan keluarga itu nomor 1 setelah Tuhan. Setelah Tuhan itu letakkan keluarga. Baru pekerjaan. Nah kalau kita meletakkan keluarga nomor 1, maka prioritas kita keluarga, fokus kita keluarga. Sedikit-sedikit pikiran kita keluarga. Bahkan kalau bapak makan di luar, pikirkan keluargamu, anak-anakmu makan tidak. Jangan makan di luar tapi engkau tidak memikirkan anak-anakmu makan atau tidak. Ibu-ibu yang paling sering itu kalau makan di luar, kepikiran anak-anaknya makan atau tidak. Tapi ada juga ibu-ibu yang berlaku jahat sekarang ini, pergi meninggalkan anak-anaknya. Jadi istri yang meninggalkan suami dan meninggalkan anak-anaknya. Bagaimana mungkin ya saya berpikir perasaan ibu tega meninggalkan anak-anaknya. Wow, sadis lah. Saya pikir sangat jahat hati seorang ibu. Tapi saya tetap mengasihi mereka. Ada ibu yang meninggalkan anak. Wow. Coba lihat hewan ya. Hewan kalau katakanlah seekor ayam atau seekor hewan yang lain. Lihat kalau anaknya itu diambil. Marah itu anak ayam. Induk ayam marah sekali. Kalau kita ambil anaknya 1, itu induk ayam marah sekali. Ayam aja punya rasa sayang sama anaknya. Demikian seekor anjing, kalau diambil anaknya maka marah itu induk anjing. Tapi yang sekarang justru ibunya yang meninggalkan anak-anaknya. Aku betul-betul tidak bisa mengerti ini. Walaupun masalahnya berat, jangan tinggalkan anak-anakmu. Bertahanlah dalam pernikahanmu demi anak-anakmu. Bertahan. Ya, kalaupun harus menyerahkan nyawa demi anak-anak, ya itu pengorbanan. Pengorbanan kita sebagai orang tua, rela mati menyerahkan diri, menyerahkan nyawa untuk anak-anak kita. Saya berdoa, ibu-ibu yang kau meninggalkan anak-anakmu kembali. Saya banyak keluarga-keluarga saya di YouTube menceritakan, Pak, saya ditinggalkan oleh istri saya dan meninggalkan anak-anaknya. Jadi sekarang anak-anak tanpa ibu. Mungkin engkau yang menonton tayangan ini, engkau meninggalkan anakmu. Atau engkau ayah yang meninggalkan anakmu, ibu yang meninggalkan anakmu. Pulanglah, kembalilah ke rumahmu. Bersatulah, berdamailah. Nobody perfect. Tidak ada yang sempurna. Gak ada pernikahan sempurna, tidak ada suami sempurna, tidak ada istri sempurna. Semua kita punya kekurangan, punya kesalahan, punya dosa.
kasih karunia Tuhan sanggup memulihkannya. Saya berdoa kembali ya ibu, perhatikan jerit tangis anakmu. Enggak akan lebih baik dia itu di tangan neneknya atau kakeknya. Tidak, lebih baik di tanganmu. Berkorbanlah, korban perasaan, korban capek. Tapi demi anak-anakmu selamat. Ya saya berdoa supaya engkau bisa dijamah Roh Kudus, dijamah Tuhan. Hatimu berbalik kepada anak-anakmu. Hai ayah, berbaliklah engkau kepada anak-anakmu. Anak-anak juga berbalik kepada ayah ibunya. Ibu juga berbalik kepada anak-anaknya. Saudara yang saya kasihi, strategi utama iblis menghancurkan setiap keluarga. Satu, pertengkaran. Ini pertengkaran. Hati-hati Bapak Ibu. Pertengkaran itu adalah menggambarkan orang sombong. Amsal 13 ayat 10, keangkuhanlah awal pertengkaran. Yakobus 4 ayat 1 dikatakan karena hawa nafsumu, karena kesombonganmu, ayat yang ke-6. Yakobus 4, maka pertengkaran terjadi. Yakobus 3 ayat 16 dikatakan egois, mementingkan diri sendiri, awal pertengkaran. Dan iri hati, awal pertengkaran. Ya saudara, pastikan di rumahmu tidak ada lagi pertengkaran. Secara persentase 70% itu suami mengalah. Ya, saya terima itu. Karena istri itu lebih emosional, lebih menampung banyak perasaan. Karena dia makhluk perasaan. Kalau laki-laki kan makhluk logika. Segala sesuatu lebih dominan logikanya 70%. Kalau perempuan kan lebih dominan perasaannya 70%. Jadi saya setuju. Seorang suami itu lebih banyak mengalah 70%. Kalau saya mungkin lebih 70% saya mengalah. Saya tidak ada masalah. Kalau saya buat istri saya menang, saya menang. Asal jangan mengganggu yang prinsip-prinsip. Kalau masalah-masalah makan apa, masalah letak bunga, warna apa rumah, masalah baju, masalah masakan. Udahlah, untuk apa kita bertengkar sama istri? Saya ajak semua kita belajar mengalah suami-suami. Ya, kalau engkau mengalah, tandanya engkau dewasa. Orang yang dewasa itu mengalah. Orang yang dewasa itu, orang yang bijaksana itu sanggup menyampaikan kata-katanya itu tanpa marah. Itu dewasa dan bijaksana. Tapi kalau bapak ibu masih marah-marah menyampaikan sesuatu, anak-anak dan tidak bijaksana. Bodoh, perlakuan bodoh. Menyampaikan sesuatu harus marah-marah. Boleh aja tegas tapi gak perlu marah-marah. Boleh tegas tapi gak perlu marah-marah. Ini poin penting bagi kita semua. Saudara, jangan teruskan pertengkaran ya. Salah satu penyebab perceraian paling tinggi di Depak, ya, di Departemen Agama adalah disharmonis. Disharmonis itu artinya apa? Cekcok terus, bertengkar, saling menyalahkan, saling menuntut. Ya, ingat itu. Kalau saudara masih menuntut pasangan, menuntut berubah, engkau menyalahi Alkitab. Menuntut itu bukan pekerjaan anak Tuhan. Menuntut itu ada di pengadilan. Dia dituntut. Nah, itu di pengadilan ada menuntut. Menuntut hak. Kalau di rumahmu jangan ada saling menuntut. Yang ada saling mengasihi, saling berkorban. Jadi berhentilah bertengkar. Jangan lagi egois. Rendah hatilah. Mengalahlah. Kalau suami gak mau mengalah, istri yang mengalah. Bahasaku kayak gini, yang waras mengalah. Yang waras. Yang dewasa mengalah. Ya, jangan lagi ada pertengkaran. Kasihan anak-anakmu. Anak-anakmu itu dulu dibesarkan dengan keluarga bertengkar. Ayah egois, ibu egois, saling menyalahkan, banting pintu, lempar piring, kata binatang. Don't do it. Jangan lakukan itu. Kasihan anak-anakmu. Karena anak-anakmu itu akan membawa pernikahanmu 80%. 80% pola pernikahan anakmu akan meniru pola pernikahanmu. Oleh karena itu kejarlah pertobatan. Saya kejar pertobatan saya. Supaya mereka sempat melihat pernikahan yang benar. Pernikahan yang baik, keluarga yang baik. Sehingga mereka tidak trauma menikah. Berapa banyak anak-anak trauma menikah gara-gara orang tua yang bertengkar. Ngamuk-ngamukan. Saling menyerang.
Ada yang saling pukul. Jangan. Bawa pasanganmu kepada Tuhan. Berdoa, beribadah. Nah saudara, itu strategi utama iblis, pertengkaran. Pastikan dalam keluargamu tidak ada pertengkaran. Kalau satu mengalah kan gak bertengkar. Kalau saya dimarah istri saya diam. Kan gak bertengkar namanya. Bertengkar itu kalau dua-duanya saya dimarahi, saya marahi dia. Dia bicara, saya bicara, itu bertengkar. Kalau saya marahi istri saya diam, itu namanya gak bertengkar. Itu namanya tidak bertengkar. Itu namanya ya dimarahin. Bertengkar itu saling sambut menyambut. Harus ada yang mengalah. Bila perlu dua-duanya mau mengalah ya. Yang kedua, strategi utama iblis untuk menghancurkan keluarga, perselingkuhan. Hadirnya Will, wanita idaman lain. Phil, pria idaman lain. Ini udah sama jumlahnya. Saudara, ini seringkali terjadi saat-saat ini. Suami keluar kota, di luar kota ada wanita lain. Istri juga keluar kota, di sana juga ada pria lain. Istri ditinggalkan sebentar oleh suami, udah datang laki-laki lain. Karena iman yang tidak kuat. Komitmen yang tidak kuat. Pengenalan Allah yang tidak kuat. Semua orang sekarang juga tergoda. Gak adalah orang yang tidak mengalami godaan. Semua. Di gadget ini, di gadget saudara, di handphone saudara ini. Mau memesan wanita pun bisa, memesan pria pun bisa. Memesan yang sejenis pun bisa. Semua ada di sini kayak memesan GoFood. Saudara bisa memesan GoFood ya begitu juga di sini. Semua ada di sini. Saudara, kalau engkau tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tidak sungguh-sungguh beribadah. Tidak sungguh-sungguh baca Alkitab. Hanya ikut-ikutan melayani. Hanya ikut-ikutan ibadah. Tapi tidak mengalami Tuhan. Imanmu tidak bertumbuh. Kemungkinan besar engkau pasti jatuh. Gak ada yang kuat. Yusuf aja karena lari. Betul dia takut Tuhan. Tapi kalau dia tidak lari, Yusuf di Alkitab berpotensi jatuh. Semua kita ini berpotensi ada orang ketiga. Mau pendeta, saya udah jumpai pendeta punya wanita lain, saya tahu. Ibu pendeta juga dengan pria lain ada. Ada. Gak ada yang kebal. Sekarang ini pendeta kena, jemaat kena, orang kaya kena, orang miskin pun kena. Saya jumpai ada orang udah susah ekonominya, menghidupi anak-anak istrinya pun susah, masih punya perselingkuhan dengan wanita lain. Aduh, betapa tindakan bodoh yang dilakukan suami kayak gitu. Gajinya aja gak cukup untuk istri dan anak-anaknya, masih memelihara perempuan lain. Waduh, Tuhan Yesus, tolonglah jamah orang-orang seperti ini. Untuk anaknya aja gak minum susu, untuk anaknya aja gak cukup sekolah. Tapi masih ternak wanita lain. Kita ternak ikan aja butuh uang. Ternak ayam aja butuh uang. Ternak lele butuh uang. Ini ternak wanita. Nanti sikit-sikit ke salon. Sikit-sikit beli gadget baru. Kau kasih dia gadget baru. Istrimu kau salibkan. Kau kasih dia makanan enak di restoran. Anakmu gak makan. Kacau pikiran seperti itu. Tuhan, sadarkanlah mereka orang seperti ini. Ada juga istri, laki-laki lain yang diservisnya. Suaminya tidak. Ini banyak orang-orang yang sudah mengalami penyimpangan dari firman Allah. Pastikan, tanamkan sama anak-anakmu kalau menikah. Setia ya anakku. Pengalaman papa mama pernah salah. Nah itu boleh. Kita boleh jatuh, bangkit lagi, itu yang penting Bapak Ibu. Orang benar jatuh 7 kali, bangkit bila perlu 8 kali. Kitab Amsal bilang begitu. Jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. Jangan pernah menyerah. Bahkan ajarkan sama anak-anak. Saya sebagai gembala jemaat, terus ini kuajarkan anak jemaat. Semua anak-anak muda ini. Supaya jangan salah memilih pasangan. Karena mereka gak tahu, mereka gak punya model. Gak punya contoh, banyak gak punya contoh. Gak punya teladan. Sehingga saya berharap anak-anak kita kelak, anak-anakmu tidak meniru teladan kita yang pernah salah. Supaya mereka menemukan pasangan yang sekali sampai mati. Bukan pasangan yang mematikan dia. Ya, kalau dia memilih seseorang selingkuh, berarti kan pasangan itu mematikan dia.
Pertama mati mental, lama-lama mati fisik, cepat mati. Karena sakit, asam lambung, stres. Wow, dengan adanya orang ketiga ini gak karu-karuan lah pokoknya. Gak karu-karuan. Apa yang terjadi zaman dunia sekarang ini, wow. Keluargaku yang di YouTube. Keluargaku yang di YouTube. Kuatlah engkau dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan ya. Supaya nanti engkau bisa menyelamatkan pernikahanmu. Harus kuat. Bagaimana Pak kalau sudah ada orang ketiga? Pertanyaan ini terus datang ke saya. Bagaimana Pak? Apa yang kami lakukan? Tidak ada jalan lain. Dekat sama Tuhan. Dengar tuntunan Tuhan. Andalkan Tuhan. Karena orang yang sudah jatuh dalam perselingkuhan, percabulan itu terikat. Gak bisa lepas. Maksud saya gak bisa lepas seketika itu. Bisa juga kalau dia memang mau otomatis mengandalkan Tuhan, beriman bisa. Tapi pada umumnya mereka itu udah terikat sehingga mereka gonta-ganti wanita ini, wanita ini, wanita ini. Itu spirit. Ada roh yang mengikat dia. Jadi tidak semudah, oh aku mau melepaskan rokok ya lepaskan. Rokok aja payah dilepaskan. Apalagi perzinahan, percabulan itu lebih sulit. Rokok dan tahu kita kan adiktif kan, mau terikat. Nikotin. Seks sama, lebih parah. Game aja terikat. Hati-hati. Oleh karena itu kalau sudah terjadi seperti itu, semua bertanya, apa yang kulakukan? Berdoa, kuatkan imanmu. Yang pertama adalah kalau suaminya selingkuh, ibu engkau yang berdoa. Kalau istri mau selingkuh, suami dekat sama Tuhan. Supaya engkau kuat. Banyak beribadah, banyak berdoa, baca Alkitab, lakukan. Berikutnya apa yang kulakukan Pak Pendeta setelah ibadah? Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan bekerja menjamah hati suamimu, menjamah hati istrimu. Tuhan yang sanggup mengubah dia. Beberapa orang udah kesaksian ke saya. Terima kasih Pak Pendeta. Suamiku udah kembali dari perjalanan yang aneh entah kemana. Dari orang ketiga. Udah tinggalkan dia. Terima kasih kami sekarang udah utuh kembali membangun rumah tangga. Puji Tuhan. Terima kasih banyak kesaksian-kesaksian yang sudah kembali di sini. Makasih Pak Pendeta. Karena firman yang Bapak sampaikan. Sekarang istriku udah kembali. Suamiku udah kembali. Puji Tuhan. Dia bertahan. Satu bertahan. Kalau engkau bertahan di dalam pembelaan. Membela keluargamu. Membawa dalam doa. Dan engkau tetap berbuat baik kepada dia. Memberikan pengampunan. Sekalipun dia sudah melakukan perzinahan, percabulan. Atau melakukan perselingkuhan. Ampuni. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Ampuni. Maafkan dia. Tuhan yang bekerja, yang sanggup memulihkan dia, mengampuni dia dan memaafkan dia. Percaya saya katakan, kalau engkau andalkan Tuhan, Tuhan buka jalan menyelesaikan masalah. Ya Bapak Ibu. Nah saudara, saya berdoa jauhlah dari keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, orang ketiga. Ingat pernikahan itu adalah hanya kematian yang memisahkan. Setialah. Nah saudara, yang berikutnya zaman sekarang ini banyak orang lahir gay, laki-laki suka laki-laki. Perempuan suka perempuan, lesbi, transgender, pergantian jenis kelamin. Ini pekerjaan iblis, menghancurkan banyak generasi. Lihat Eropa, laki-laki dengan laki-laki ciuman pun udah bisa depan umum. Di jalan-jalanan mereka sudah deklarasi. Nggak usah jauh-jauh lah Eropa atau Amerika, Indonesia. Jumlah orang yang gay, homo itu banyak. Berasal dari mana? Dari keluarga yang bermasalah. Karena Allah nggak menciptakan seperti itu. Allah menciptakan hetero, bukan homo. Jadi kita menikah dengan lawan jenis, bukan dengan sejenis. Tetapi itu udah berkembang sekarang. Dan biasanya orang kalau udah homo dan bisa jatuhnya sakit AIDS. Terpapar virus HIV. Saya berdoa supaya saudara berdamai cepat. Sehingga anak-anakmu jangan ada yang jatuh dengan free sex. Seks bebas. Hetero memang tapi seks bebas. Yang kedua jangan jatuh ke homo. Selamatkan anakmu dari narkoba. Yang zaman sekarang ini narkoba begitu banyak. Jumlah orang HIV naik terus. Bayangkan kalau pasanganmu gonta-ganti pasangan. Rupanya pasangan suamimu suka dengan perempuan lain. Dan dia terpapar HIV dengan perempuan lain.
Karena si perempuan itu sudah kena HIV, dikasihnya ke suamimu. Suamimu ngasih samamu. Lewat hubungan seks. Wow, habis. Hamil lagi, anakmu kena dalam kandungan. Siklusnya gak karu-karuan. Berat memang, berat. Berat sekali. Akibat daripada pergaulan bebas sangat berat. Narkoba, ganti gonta ganti suntik. Itu banyak orang kena HIV. Saudara, lindungi keluargamu dengan doa. Jagai keluargamu dengan doa. Buat keluargamu prioritas penting setelah Tuhan. Number one. Itu ada kan lagu Keluarga Cemara Asri. Apa lagunya itu? Hartaku adalah keluargaku. Keluargaku adalah istanaku. Itu kan ada di dulu masa-masa kita lihat sinetron Cemara Asri. Ya, itu jadikan keluarga kita. Kayak mana lagunya? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Tanah yang paling indah adalah keluarga. Harta yang paling indah. Harta yang tiada tara adalah keluarga. Mutiara yang paling indah adalah keluarga. paling indah. Keluarga adalah harta yang paling indah. Keluarga. Bayangkan kalau kita pulang dari kerja capek-capek, pulang ke keluarga, lihat keluarga rukun damai kan enak ya. Tapi bapak ibu kalau pulang dari kerjaan, masuk ke rumah berantem, ngamuk, anak marah, anak bergantung-gantung di kayu, anak ada yang lari dengan perempuan lain, ada yang main games, ada yang bentak-bentak, rumah berantakan. Waduh, itu yang terjadi. Bukan masalah lebarnya rumah kita, bukan masalah ada AC, tidak. Tapi pulang kerja, ada istri yang menunggu. Dan dia sudah menyiapkan teh manis dingin. Atau kopi susu dingin. Ada pisang goreng yang dimasaknya atau dibelinya. Baru dia bertanya, papa makan apa? Dia buatkan makanan buat suaminya. Ya, itulah keluarga, gambaran keluarga. Atau suami juga pulang kerja bawa makanan, martabak. Bawa makanan, itu keluarga yang paling indah. Saya paling senang kalau pulang ke rumah itu, lihat rumah itu tenang, damai, tidak ada yang berisik, gak ada yang suara kuat-kuat. Saya berdoa keluargamu dimenangkan Tuhan. Yang keempat, ada keluarga yang bercerai. Ini pekerjaan iblis. Menginginkan perceraian suami istri. Maka saya katakan kalau engkau bertengkar, jangan pernah kata menyesal. Jangan pernah kata pisah. Jangan keluar. Jujur saya pernah kata-kata ini. Pernah. Saya pernah melakukan itu. Saya nyesal sekali. Saya tidak mau lagi dalam bertahun-tahun lamanya. Saya tidak mau. Pernah gondok, pernah gak enak. Tapi ucapkan itu tidak boleh. Gak boleh. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Hidup mati dikuasai lidah. Jadi apa perkataanmu itu jadinya. Kalau engkau berkata, cerai aja. Oh kita pisah aja. Lama-lama itu dibuahi iblis. Dan betul cerai. Dan kalau engkau cerai, bapak ibu karena keegoisanmu, karena kesombonganmu, karena kau tidak mau mengampuni, karena ada wanita lain, ada pria lain, kau menceraikan pasanganmu, lihat anak-anakmu korban. Ada anaknya jadi kepada neneknya, anaknya jadi kepada kakeknya, anaknya jadi di panti asuhan. Kenapa korban perceraian? Banyak sekali. Ya, pesanku sama saudara, jangan mau bercerai kecuali kematian sampai maut memisahkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Yang berikutnya adalah sangat penting sekali ada nilai-nilai keluarga yang kuat. Yang pertama adalah pusat keluargaku adalah Kristus. Yosua 24 ayat 15b, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi buatlah pusat keluargamu adalah Kristus, Tuhan. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian tambahkan padamu. Yosua berkata, dikatakan tetapi aku sebagai pemimpin, sebagai imam, Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saya pun sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai suami,
Saya selalu berkata, tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, keluargaku beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa semua keluargamu pun beribadah kepada Tuhan. Sebanyak mungkin doa keluarga, usahakan walaupun sulit. Seorang imam terus mengajak. Walaupun sibuk anak-anak, tapi upayakan doa keluarga. Ya, itu sangat penting memagari keluarga kita. Nah saudara, yang berikutnya adalah nilai keluarga atau prinsip keluarga. Misi memuridkan keluarga lainnya. Saudara, engkau punya prinsip lewat keluargamu, keluarga lain dimuridkan. Itu yang saya lakukan bersama istri dan anak-anak saya. Lewat keluarga saya, keluarga lain dimenangkan, keluarga lain dimuridkan, keluarga lain diselamatkan. Itu adalah satu prinsip dalam hidup saya. Sehingga bukan hanya keluargaku saja yang diselamatkan, keluarga lain juga diselamatkan. Karena keluargaku juga pernah hampir hancur, pernikahanku pernah hampir cerai, anak-anakku pernah hampir terhilang oleh games. Saya bersyukur Tuhan pakai keluargaku menjadi berkat bagi keluarga lain. Kami bertumbuh bagaimana menolong keluarga orang lain, memberkati keluarga orang lain. Ini kerinduan saya. Ya, jadi kalau keluargamu juga sudah diselamatkan, tolong keluarga orang lain. Karena keluarga orang lain banyak broken, banyak hancur. Anak-anaknya hancur-hancuran. Di dunia ini banyak sekali. Tapi lewat keluargamu yang selamat, pulih, utuh. Biarlah engkau dipakai Tuhan menyelamatkan keluarga yang lain. Ya, yang ketiga, prinsip keluarga yang ketiga. Pasangan hidupku adalah sahabat terbaikku. Pasangan hidupku adalah sahabat terbaikku. Katakan sama-sama. Pasangan hidupku adalah sahabat terbaikku. Pasangan hidupku adalah sahabat terbaikku. Jadi saya harus membuat sahabat terbaikku. Harus kuusahakan, kubangun. Lewat komunikasi, ngomong-ngomong. Ingat ya, pernikahan ini ngomong-ngomong akhirnya. Sampai tua nanti banyak ngomong-ngomongnya kita sama istri sama suami. Karena dia lah yang kita jumpai sampai mati. Ngomong-ngomong, entah kemana, ngawur ngidul pun ngomong-ngomong, ketawa. Ngomong, ketawa, jumpa di mobil ngomong, makan ngomong. Di tempat tidur ngomong, di ruang tamu ngomong. Jadi pernikahan ini bisa dibilang ngomong-ngomong. Jadi kalau suami istri diam-diaman, jadi apalah kayak nanti. Ngomong-ngomong aja lah, entah apalah ngomongi. Ya tentu omongkan yang baik-baik, yang berguna, yang positif. Jangan biasakan diam-diaman suami istri ya. Saya biasa itu di mobil dia ngomong, saya dengar. Apalagi kalau istri ya ngomong aja ngomong, ya saya belajar mendengar. Sikit-sikit saya ngomong, saya balas. Kadang-kadang gak saya balas-balas juga. Karena capek juga kadang-kadang. Dalam menikah ini, habis khotbah udah capek, 4 sesi, Bu. Istri ngomong-ngomong ya capek juga, kadang ketiduran. Besok-besoknya marah dia. Nah saudara ya, tapi bangkit lagi, ngomong lagi. Karena ingat, jadi pernikahan itu ngomong. Jadi kalau engkau pacaran, kalau ada kau jumpai orang sok-sok diam-diam, jaim-jaim, cool man, masukkan ke kulkas dia. Jadi beku. Ke kulkas jadi beku. Gak laku lagi zaman-zaman laki-laki cool. Harus ngomong. Pacaran itu harus mulai ngomong-ngomong, berkenal. Karena kalau dia ngomong-ngomong nampak bodohnya. Nah itu ya. Kalau dia gak ngomong-ngomong kita pikir cerdas, padahal bodoh. Jadi ngomong, lempar pertanyaan, ngomong. Jangan ya, ingatkan anak-anak yang pacaran. Kata Pak Pendeta Suheri, kalau kalian pacaran ngomong-ngomong, bernampak kualitasnya. Apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Jadi tahu isi hatinya, tahu isi otaknya. Ngomong-ngomong, karena setelah menikah pun nanti ngomong terusnya. Hidup ini kan ngomong-ngomong. Kalian makan kan mana enak makan diam-diam. Makan itu enak kan ngomong-ngomong, ketawa-ketawa, kan itu makan. Naik mobil juga ngomong-ngomong, ketawa-ketawa, mana enak naik mobil. Saya kalau sebawa mobil Medan Parapat, aku ngomong-ngomong, mereka udah tidur. Ya kurang enak, kadang-kadang aku juga bisa kesel sama istri sama anak-anak. Kalian aku bawa mobil, kalian tidur. Ayo dong ngomong-ngomong itulah enak di mobil, ketawa-ketawa. Tapi ternyata mobil yang aku bawa itu enak katanya. Karena enaknya jadi ketiduran. Ya itulah keluarga. Ya sampai juga di Parapat, di Danau Toba. Mana enak Danau Toba kalau diam-diam aja di Danau Toba. Harus karena ada ngomong-ngomongnya. Ya diam sesaat bolehlah. Saya ajak sama saudara. Coba sama-sama mulai buat pasangan hidupku adalah
sahabat terbaikku. Sama-sama katakan sekali lagi, pasangan hidupku adalah sahabat terbaikku. Ya, saya terus tanamkan itu. Pasangan hidupku adalah sahabat terbaikku. Sama dia laku curhat, sama dia laku cerita, suka duka, ngomong, demikian juga dia ke saya. Dia sahabat terbaik saya. Nah, ada suami salah, sahabat terbaiknya mamanya. Hancur pernikahan seperti ini. Sahabat terbaiknya adalah kakaknya, abangnya. Ada lagi bapak-bapak sahabat terbaiknya teman ngopinya. Wow, makin kacau. Teman ngopi itu hanya ngopi enaknya. Teman susah istri, teman sakit istri. Coba sakit yang merawat istri. Yang rela menjaga bisa-bisan di ICU atau di rumah sakit istri. Teman ngopi, paling pun dia di grup WA, GWS. Apa saudara? Hanya itu aja. Kalaupun nanti kita mati, saya mati, grup WA bilang apa? Turut berduka cita. Hanya itu yang mereka bisa ucapkan. Yang nangis, yang menyiapkan pemakaman, ya istri. Jadi saya ngapain terlalu dengar-dengar kawan-kawanku ngopi. Bahkan kawan-kawanku pendeta sekalipun, saya batasi waktu saya dengan mereka. Dengan istri saya, unlimited. Kapan dia butuh saya siap. Karena aku tahu dia temanku tanpa batas. Teman sampai kematian. Teman-teman pendeta, ya baguslah berteman dengan pendeta. Tapi terbatas. Kalau aku sakit belum tentu dijaga dia, dirawat dia. Ya pastilah gak dijaga dia. Karena dia juga punya istri, punya anak-anak. Jadi maksud saya adalah, ayah suami dengar baik. Alkitab bilang Kejadian 2. Hai laki-laki tinggalkan ayah ibumu bersatu dengan istrimu. Matius juga pasal 19 katakan. Hai laki-laki tinggalkan ayah ibumu bersatulah dengan istrimu. Engkau bukan lagi dua tapi satu daging. Jadi satu daging artinya kalau engkau sakiti istrimu engkau juga sakit. Ya ingat itu suami. Kalau engkau sakiti istrimu engkau juga sakit. Kalau engkau pukul istrimu engkau pukul dirimu sendiri. Demikian sebaliknya kalau istri menyakiti suami engkau menyakiti dirimu sendiri. Saya berdoa agar saudara membuat pasanganmu adalah sahabat terbaik. Bukan teman ngopi, bukan ibumu. Walaupun ibu melahirkanmu. Tapi prinsip Alkitab. Istrimu number one. Baru mama. Bukan berarti mama tidak dikasihi. Tidak, tetap dikasihi, tetap dirawat, tetap dijaga. Tapi kalau mereka beda pendapat, yang kau pilih adalah istrimu. Asal beda pendapatnya masuk dalam kebenaran lah. Misalnya mama kita bilang, kalian tetap di rumah ini. Istri udah gak tahan, udah 3 tahun di rumah mama. Dan dia menderita mental. Istri berkata, enggak pak kita harus keluar mandiri. Mama masih sehat. Mama bilang, enggak kalian harus di sini. Nah suami harus pilih istri. Pergi dari rumah itu. Tinggalkan. Sebentar mungkin marah mama, setelah itu baikan. Tapi rumah tanggamu utuh. Itu prinsipnya. Saya udah menjumpai banyak kasus perceraian. Suami lebih dengar suara mama. Cerai. Hancur. Gak bahagia. Saudara, saya berdoa utamakan istrimu. Bahkan dibandingkan anak putrimu pun utamakan istrimu. Jadi kalau engkau pulang, yang pertama kau cari istrimu. Cari anak-anakmu. Bukan berarti anak-anak gak diperhatikan ya. Mama gak diperhatikan. Bukan, ini masalah prinsip Alkitab, prioritas. Karena anak-anakmu kelak akan menikah, meninggalkanmu. Kan jelas. Istrimu gak pernah meninggalkanmu. Merawatmu sampai mati. Anakmu akan menikah. Mama, kita punya suami, masihan. Punya yang lain lagi masihan. Jadi sahabat terbaikmu adalah pasangan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Demikianlah firman Tuhan. Kalau saudara ada topik-topik doa, silakan sampaikan di YouTube, di kolom-kolom yang ada di Facebook. Dan saudara silakan di-share ya YouTube yang saya kemas tentang pernikahan keluarga. Share kepada banyak grup WA, kepada teman-teman supaya mereka menyaksikan di YouTube. Banyak orang terselamatkan dengan prinsip-prinsip Alkitab ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saudara butuh hubungi saya 08 11 63 73 47. Waktu saya mulai padat, tapi kalau saudara WA saya pasti berjuang membalas WA. Tuhan Yesus memberkati saudara. Semangat, kuat dalam Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Saudara boleh ketikkan, kami akan mendoakannya.
hamba. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa bagi topi-topi doa. Kapanpun mereka masukkan, dimanapun mereka berada, apapun masalah mereka, kami percaya lewat menara doa, yang mana kami mendoakan mereka ya Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan dalam pernikahan, pergumulan dalam keluarga, anak-anak, pasangan yang mungkin lari, pasangan yang memukul, yang menyakiti. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana mujizat pertama terjadi, air menjadi anggur di perkawinan di Kana. Demikianlah mujizat Tuhan juga terjadi bagi banyak pernikahan-pernikahan. Mereka yang sudah meninggalkan pasangan mereka, dalam nama Tuhan Yesus kembali kepada pasangan mereka. Mereka kembali bersatu, mereka kembali rukun damai, mereka kembali saling mengampuni, saling menerima, saling memaafkan, membangun keluarga yang sudah hancur, dipulihkan kembali. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan keluarga terjadi, pemulihan keluarga terjadi. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan juga anak-anak yang terluka, anak-anak yang trauma, anak-anak yang tersakiti. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan anak-anak. Selamatkan mereka Tuhan. Ampuni kesalahan keluarga-keluarga mereka. Biarlah mereka bisa memulihkan, biarlah mereka Tuhan bisa minta ampun kepadamu, minta maaf kepadamu, sehingga ada pengampunan sempurna. Dan mereka bisa pulih anak-anak mereka dari segala trauma, luka batin. Sehingga mereka tidak takut menikah, karena mereka tahu ada pasangan yang terbaik yang Tuhan sediakan kepada mereka. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang lagi susah hidup mereka Tuhan. Fisik mereka sakit, sakit di paru-paru, sakit di jantung, sakit di lambung, asam lambung yang naik, gastritis, pencernaan, alat gerak mereka atau saraf terjepit, cancer, atau sakit di susunan saraf pusat mereka, apapun sakit mereka, sakit mental, tekanan mental mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, turunlah kuasa Tuhan. Sembuhlah mereka, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit, ada kuasa Tuhan yang bekerja kepada orang sakit. Urapi obat-obat mereka, urapi Tuhan, jamah menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang susah dalam keuangan, susah dalam ekonomi, pekerjaan. Mereka yang lagi cari pekerjaan, Hamba-Mu berdoa Engkau tolong mereka. Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka. Beri mereka hikmat mengelola usaha, mengelola keuangan yang baik. Kami serahkan mereka Tuhan topi-topi doa lain yang mereka belum Hamba-Mu sampaikan. Mungkin mereka sedang berjuang menjual rumah, menjual pertapakan tanah, mencari jodoh, menunggu keturunan. Hamba-Mu berdoa apapun yang mereka sedang perjuangkan dalam iman mereka, Hamba-Mu mensupport, mendukung, biarlah terjadi apa yang mereka imani sesuai dengan kehendak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati kita. Sampai ketemu.